Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wikarwati dari TK Melati Langansari. Saya Anissa Yuniar Pratiwi dari SDN 01 Jagung Kesesi. Dan saya Paramita Safitri Kusuma Ningtyas dari SMP Negeri 1 Tirto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah sehat Bu Nita. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Baik Bu Anissa, sebelum kita memulai proses coaching kita pada hari ini, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya, untuk melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya. Namun, izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu tentang rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu apa yang nantinya akan menjadi penilaian dalam observasi saya. Yang pertama, tentunya saya mengharapkan Ibu mempunyai prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi dari coaching Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa dan alur delta. Oke. Demikianlah rubrik penilaian yang nantinya akan saya sediakan acuan. Apakah Ibu memahaminya? Iya Bu Nita, saya paham. Ya, oke. Kalau begitu selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Pertanyaan pertama, Ibu kompetensi yang mana yang ingin Ibu Anissa bantu kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Nita. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengembangkan kemampuan mendengar aktif dengan teknik rasa. Kemudian selanjutnya juga saya ingin melakukan kegiatan dengan kehadiran penuh atau presence seperti itu Bu Nita. Oke, baiklah. Dari kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang nantinya Ibu ingin saya amati? Untuk kompetensi spesifiknya, saya ingin bagian kompetensi yang mendengarkan aktif karena dengan hal itu saya berharap saya bisa membantu coach saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya, bagus. Terima kasih. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap nanti pada saat selesai kegiatan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian dapat menggunakan ide-ide yang sudah didapatkan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baiklah. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi nanti tirta, kemudian menggunakan teknik rasa, dan semoga ide-ide dari coach dapat tergali dengan maksimal ya Bu. Ya Bu Nita, amin. Oke, selamat melaksanakan coaching ya Bu. Siap Bu Nita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Wiwi? Alhamdulillah, baik Bu Nisa, sehat. Terima kasih ya Bu Wiwi sudah hadir. Nanti kita selama 10 sampai 15 menit nanti akan bincang-bincang. Kira-kira ada nggak permasalahan atau kegelisahan yang sedang dihadapi sekarang ini? Iya nih Bu, saya lagi ada masalah. Masalahnya apa ya? Ini di sekolahan saya ada anak yang tidak mau membaur dengan temannya, sukanya menyendiri, terus tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ada anak yang mau guru dan tidak mau melaksanakan tugasnya. Iya. Nah, kita kan punya waktu sedikit nih Bu.
Kira-kira apa yang ingin Bu Wiwi dapatkan dari obrolan hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu, agar pikiran saya menjadi lega. Oke, kira-kira tadi kan ada anak yang bunuh diri dan tidak. Kalau kita lihat kan Bu Wiwi berarti yang bisa memahami karakter anak. Kira-kira kalau dari Bu Wiwi sendiri nih, apa yang bisa dilakukan untuk anak tersebut supaya tidak bunuh diri dan melakukan kegiatan pembelajaran? Anak tersebut mungkin kurang minat apa ya Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan ya. Terus apakah mungkin kegiatan yang saya berikan kurang menarik bagi anak, mungkin apa Bu? Kalau kita lihat nih Bu, flashback kembali ya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Wiwi laksanakan. Kira-kira berapa nilainya kalau misalkan ada pembelajaran sampai 10 untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu seberapa? Nah, Kalau misalkan Ibu untuk mencapai nilai 6 tersebut apa yang dilakukan oleh Bu Wiwi misalnya? saya ingin membuat modul ajar dengan kegiatan yang bervariasi, menggunakan media-media yang bervariasi juga, media yang menantang bagi anak, yang menarik minat anak. Oke, dalam pembuatan media-media yang bervariasi tersebut perlu adanya persiapan tentunya ya Bu Wiwi ya. Apa saja hal-hal yang harus disiapkan oleh Bu Wiwi supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Saya mencari referensi di berbagai sumber, bisa dari YouTube, dari Google, dan dari mana saja untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum, yang sesuai dengan minat anak dan berpusat pada Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pasti tentunya perlu kompetensi ini Bu ya. Apa hal yang sudah ada, apa kompetensi apa yang dimiliki supaya bisa melaksanakan kegiatan tadi tentang perencanaan dan pembuatan modul ajar ini? eh, saya mempelajari hal-hal yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran, khususnya saya menggunakan IT, baik itu dengan media handphone atau laptop untuk memutar video dan untuk kegiatan penunjang. Oke, luar biasa sekali ya Bu Wiwi ya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan IT. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bu Wiwi perlu dukungan buat kalau memang iya dari sana saja. Dukungan sangat saya perlukan ya Bu, khususnya untuk mengembangkan anak didik saya. Saya butuh dukungan dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah untuk sama-sama mewujudkan tujuan dari kegiatan sekolah saya. Oke, Bu Wiwi tadi kan sudah masalah ini Bu Wiwi juga sudah menjelaskan. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Wiwi senang, kemudian bagaimana Bu Wiwi melihat kemungkinan itu bisa dilakukan? Saya merasa senang karena saya sudah menemukan solusi. Nah, tadi kan disampaikan sudah merencanakan beberapa salah satunya kan membuat modul ajar yang kreatif, yang inovatif, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak yang tadi tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sangat mampu. Untuk besok Senin Ibu kan sudah berangkat anaknya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu dalam waktu dekat ini, terutama sebagai guru dari anak tersebut? Saya akan membuat dan merencanakan kegiatan yang menarik untuk anak didik saya, khususnya untuk anak tersebut, mencari berbagai media. Saya juga akan mengumpulkan bahan-bahan yang untuk media pembelajaran, khususnya LOSPAK itu akan saya masukkan di modul. Luar biasa. Apa nih itu bisa dilakukan Bu kira-kira? Saya akan melaksanakan sesegera mungkin. Mungkin hari Senin sudah masuk, akan saya terapkan. Alhamdulillah, amin. Semoga bisa benar-benar dilaksanakan ya Bu, sehingga nanti anak tersebut bisa ikut pembelajaran dengan semangat dan mencapai tujuan yang maksimal. Oke, nah dari sesi kita hari ini apa sih yang Bu Wiwi dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dan ide-ide baru yang akan saya terapkan
kegiatan belajar di sana. Alhamdulillah. Oke Bu Wiwi, terima kasih atas kegiatan coaching kita kali ini. Terakhir nih Bu Wiwi, apa yang Bu Wiwi rasakan saat kegiatan coaching bersama dengan saya? Saya merasa senang tentunya karena saya menemukan solusi dari apa yang menjadi pikiran saya. Sekarang saya merasa lega, saya merasa plong, dan saya sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan. Oke, sama-sama Bu Wiwi. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi hal baik di kemudian hari. Terima kasih ya Bu Wiwi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Anissa. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan dari saya Bu. Namun sebelum saya menyampaikan, bolehkah saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu? Boleh Bu Mita, silakan. Oke, terima kasih. Mohon ini Ibu jelaskan pada saya apa yang tadi sudah Bu Anissa lakukan ketika proses coaching. Baik Bu Mita, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi tadi saya melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi juga sudah menyampaikan ada permasalahan itu ternyata yang dirasakan oleh Bu Wiwi. Kemudian di luar kegiatan coaching itu saya menerapkan prinsip-prinsip coaching yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian dalam kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini Bu sesuai dengan catatan saya ya, dan Bu Anissa juga sudah menerapkan prinsip coaching dan juga terkait dengan kompetensi coaching. Oke, kemudian secara gambaran umum ya, Ibu sudah luar biasa sekali nih Bu. Ya, nah ini untuk pertanyaan terakhir Bu, berdasarkan hasil coaching, jadi kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Anissa kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi saya merasa ada sedikit unek-unek yang belum benar-benar disampaikan oleh Bu Wiwi, karena seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop ya Bu ya, agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, baik, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kepada seorang coaching. Ya Bu. Ya. Saya juga berharap Bu, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Mita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Baik Bu Mita, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Nantinya, namun izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal terlebih dahulu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya, menggunakan teknik rasa. Dan juga nanti dalam percakapan mohon jangan lupa untuk menerapkan alur TIFTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab.
Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ketika mengamati Bu Mita. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi yang mana yang ingin saya bantu kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang mengajukan pertanyaan secara berbobot Bu, dan juga kompetensi mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Oke, dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang nantinya ingin saya bantu amati? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya lebih spesifik, kompetensi yang lebih spesifik Bu, yaitu kompetensi yang mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa Bu, supaya saya bisa menggali ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya Bu. Ya, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan dan harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, sebagai seorang coach Bu, tentunya saya ingin membantu, dan saya harap coachee itu bisa mengeluarkan unek-uneknya, tantangan-tantangan apa yang sedang dihadapi, dan akhirnya bisa mendapatkan ide-ide positif untuk bisa keluar dari tantangan-tantangan tersebut. Begitu Bu. Baiklah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya, meliputi tirta dan menggunakan teknik rasa, semoga ide-ide dari coachingnya dapat tergali dengan maksimal. Oke, selamat melaksanakan coaching Ibu. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat kita. Alhamdulillah. Saya lihat ini Bu Anissa awal-awal tahun pelajaran baru ini agak sedikit murung. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Betul sekali Bu. Sekarang ini saya sedang ada permasalahan sebenarnya, terutama pada saat kegiatan liburan sekarang ini ya Bu, sehingga saya hanya di rumah karena berangkat sekolahnya itu ada kebijakan dari sekolah untuk kayak saya berangkat sini. Nah itu membuat saya semua tugas-tugas yang setiap hari saya kesana itu jadi terbengkalai Bu, karena di rumah saja seperti itu. Oke, nah ini barangkali 10 sampai 15 menit ya kita bisa diskusi kaitannya dengan tantangan apa ini selama liburan. Bu Anissa merasakan apa? Silahkan Bu Anissa bisa bercerita dengan saya ya Bu. Oke, kemudian apa ini kira-kira yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Baik, yang saya harapkan tadi saya sampaikan ya Bu, bahwa saya ada masalah dalam tugas-tugas saya yang sulit untuk diselesaikan karena kurangnya manajemen waktu. Jadi saya berharap dalam kegiatan dan diskusi ini saya bisa menemukan solusi supaya semua tugas saya, baik saya menjadi seorang guru, saya menjadi seorang CPT, dan menjadi seorang guru dapat terselesaikan semuanya. Oke, manajemen waktu yang kurang sip atau kurang oke berarti ya. Kira-kira kalau level ideal itu manajemen waktu seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau yang saya inginkan itu pengennya meskipun saya liburan, tetapi tugas CPT saya itu tidak terbengkalai. Jadi seorang guru saya bisa mempersiapkan atau belajar untuk saya dengan baik. Kemudian saya juga melakukan tugas saya jadi seorang guru. Oke, berarti menurut Bu Anissa nih,
sampai di level berapa ini Bu Anissa saat ini? Sepertinya masih di bawahnya Ibu. Wah, di bawah 5 ya. Target Bu Anissa level ideal itu level berapa? Level 9 sudah cukup sebenarnya sih Bu, tidak harus sempurna sampai 10 ya, yang penting semuanya tetap selesai dengan baik dan hasilnya juga maksimal. Nah, lalu kira-kira nih apa nih yang bisa Bu Anissa lakukan untuk mencapai level ideal Bu Anissa tersebut? Mungkin saya harus membuat jadwal ya Bu, atau target kegiatan yang harus saya lakukan pada minggu ini atau bahkan nanti pada setiap harinya, sehingga apapun kegiatannya, apapun kondisinya, saya harus bisa menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, sehingga tugas-tugas yang saya dapat terselesaikan dengan baik. Ya, berarti kuncinya adalah membuat jadwal ya untuk diri sendiri. Oke. Kemudian siapa nih kira-kira yang bisa mendukung Bu Anissa untuk mencapai hal itu? Karena sekarang ini masih liburan ya Bu, dukungan yang utama pastilah dukungan dari suami, karena perlu kerjasama dengan suami supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Seperti yang kita tahu bahwa saya punya anak kecil ya Bu, jadi yang namanya anak kecil kan tidak bisa dikondisikan dalam seluruh waktu kan, jadi kita harus melihat nih kondisi, oh gimana anak saya bisa bersama dengan suami, saya meminta tolong kepada suami, kemudian saya bisa mengerjakan tugas yang harus saya kerjakan. Dengan cara itu kan saya nanti bisa menyelesaikan segala ini dengan baik dan tidak ada yang bisa dikerjakan. Oke, baiklah. Berarti dukungan suami ya yang utama ya. Lalu kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Bu Anissa agar mendapat dukungan penuh dari suami? Yang pasti curhat dulu ya Bu, apa yang menjadi kegelisahan saya juga kepada suami, karena suami juga harus tahu ya kan Bu. Jadi suami harus mengerti tugas saya menjadi seorang JGP itu tugasnya apa. Kemudian alhamdulillah suami saya juga jadi paham tentang tugas saya menjadi seorang guru. Tapi alhamdulillah selama ini suami saya mendukung, jadi insya Allah nanti rencana yang akan saya lakukan akan berjalan. Alhamdulillah. Oke, kemudian berarti untuk mendapatkan dukungan dari suami, nanti Bu Anissa akan mengajak suami mengobrol, begitu ya kira-kira yang mengobrol dari hati ke hati. Nah, kira-kira kapan ini rencana ini akan Bu Anissa laksanakan? Sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini juga nanti untuk setelah kegiatan selesai kita ini saya akan membuat jadwal supaya sesegera mungkin dapat saya laksanakan dan tugas-tugas juga dapat saya selesaikan. Oke, baiklah. Nah, semoga apa yang Bu Anissa rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Anissa ya Bu ya. Iya. Kemudian kita udah di ujung perbincangan ini ya Bu Anissa ya. Hal apa ini yang Bu Anissa dapatkan selama kita berdiskusi siang hari ini? Alhamdulillah Bu Mita, dengan kita ngobrol saya menemukan solusi yang tadinya tidak terpikirkan ya Bu, membuat jadwal, karena memang dirasa butuh sekali yang namanya target-target atau jadwal supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita pilih, terutama dalam melakukan tugas kita menjadi JGP dan guru. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anissa sudah mau ngobrol ya dengan saya, sharing tentang tantangan-tantangan yang Bu Anissa hadapi, dan semoga sukses selalu Bu Anissa ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Oke, tadi saya sudah mengamati dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu. Terkait proses coachingnya, ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Boleh Bu, silahkan. Oke. Untuk yang pertama, tolong Ibu jelaskan apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi saya melaksanakan proses coaching dengan Bu Anissa, di mana Bu Anissa mengalami tantangan selama liburan ini karena liburannya terlalu lama. Bu Anissa merasa tidak bisa memanage waktu dengan
Baik, sehingga saya tadi berusaha untuk melakukan pendekatan, yaitu dengan coaching, Bu, menggunakan prinsip coaching dan juga menggunakan kompetensi coaching seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu, jadi yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya. Memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, terbukti dari ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya Bu, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu juga sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan PR supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat juga bahwa Ibu sudah melaksanakan proses alur tirta ya Bu, di mana Ibu memulai dengan alur tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya, di mana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian ya alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bu. Ibu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu, yang berdasarkan hasil coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu atau presence, di mana saya mungkin di awal saya bisa melaksanakan teknik STUP terlebih dahulu Bu, agar lebih rileks ketika melaksanakan proses coaching, juga coaching juga bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi unek-uneknya permasalahannya itu dengan lebih santai, sehingga dapat berjalan sesuai dengan alur tirta Bu. Demikian. Ya, baik Bu. Berarti kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu. Dan saya berharap semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, juga tidak hanya potensi ini ya Bu, tapi juga potensi yang lainnya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachee. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya di sini juga berharap ya Bu, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu, jadi tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu, proses yang sangat luar biasa, semoga berdampak bagus untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya Bu Wiwi. Baik Bu Wiwi, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching itu dengan rinci nantinya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal terlebih dahulu terkait dengan topik penilaian dalam proses evaluasi saya ya Bu. Jadi
Kenapa saya menyampaikan itu? Karena supaya kita tahu sama tahu seperti itu ya Bu ya. Oke. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi itu dari kucing, meliputi ada proses, ada mendengar penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga nanti dalam percakapan mungkin jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Bu ya. Iya, Ada siap. tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ketika saya mengamati Ibu dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Ya Bu, paham-paham. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, Ibu, kompetensi yang mana sih yang Ibu ingin saya bantu kembangkan? Saya ingin mengembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa dan juga mendengarkan aktif. Oke, berarti ada dua kompetensi ya Bu ya. Nah dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana nih yang nanti akan Ibu inginkan untuk saya amati? Kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Baik. Kemudian bagaimana nih Bu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Lalu mana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya ingin coach saya dapat menemukan ide-ide positif atau langkah-langkah dalam permasalahannya. Baik, mantap Bu Wiwi. Terima kasih ya Bu Wiwi. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dengan prosesnya, mengikuti alur data, dan menggunakan teknik rasa, semoga ide-ide dari coachingnya dapat tergali dengan maksimal. Oke, selamat melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mita, apa kabarnya Bu Mita? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Bu Mita ada apa ya? Iya, bolehkah saya meminta waktu Bu? Oke, silahkan dengan senang hati. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari rekan sejawat bahwasannya beliau melaporkan ada beberapa kelas yang kosong Bu ketika pembelajaran di pagi hari, dan ternyata kelas-kelas kosong itu pada saat itu sebetulnya harusnya ada gurunya Bu, karena tidak ada yang meminta izin pada saya dan kepala sekolah. Oke Ibu menemui tantangan bahwa ada rekan sejawat yang belum memenuhi tanggung jawabnya. Ya, iya Bu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari perbincangan ini? Oke, saya ingin mencari jalan keluar bagaimana agar rekan sejawat tersebut dapat melaksanakan tupoksinya dengan tanggung jawab Bu. Oh baiklah, bisakah diceritakan lebih lanjut? Rekan tersebut belum melaksanakan tupoksinya dengan tanggung jawab. Contohnya yang seperti apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya sering mendapat laporan dari rekan guru yang lain bahwa beberapa kelas itu kosong Bu, tidak ada gurunya. Rekan saya yang lainnya menanyakan apakah mereka izin tidak berangkat atau bagaimana. Kemudian saya jawab bahwa pada hari itu tidak ada yang izin, baik kepada Bapak Kepala Sekolah maupun kepada saya. Berarti alias semua guru seharusnya berangkat dan hadir melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Lalu saya amati dan telusuri, ternyata mereka bila pada jam pagi Bu, mereka itu masuk kelas, memberi salam, memberi tugas, kemudian mereka merapat ke kantin Bu untuk sarapan. Oh, jadi kelasnya menjadi kosong karena gurunya sarapan dulu ya? Nggih Bu. Lalu idealnya nih guru yang bertanggung jawab itu berada di level
untuk 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa? Ya, saya rasa sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena selain itu mereka juga sering tidak mengikuti apel pagi, Bu. Oh, baiklah. Lalu kiranya metode apa yang akan Ibu lakukan agar rekan-rekan Ibu mau atau melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Apa ya, Bu? Oh iya, saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu mungkin dengan rekan sesama wakil kepala sekolah bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian dari hasil diskusi itu mungkin saya akan mengajak rekan-rekan saya yang tadi meninggalkan kelas itu untuk berbicara dari hati ke hati, Bu. Saya juga akan mencari waktu yang tepat agar perbincangan kami dapat berjalan komunikatif. Mungkin tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga obrolan-obrolan yang santai yang ringan lainnya. Oke, selain rekan-rekan warta, metode apa lagi yang kira-kira akan dilakukan? Saya tentunya juga akan meminta beberapa rekan senior atau rekan yang dekat dengan mereka untuk dapat ikut memberikan nasihat. Siapa tahu nasihat dari orang yang terdekat bisa menyentuh mereka. Oke, berarti Ibu Nita akan meminta bantuan dan dukungan dari wakil kepala dan rekan-rekan guru lainnya. Iya, Bu. Lalu setelah itu tindak lanjut yang Ibu lakukan apa? Saya akan terus pantau perubahan-perubahan baik apa yang mulai muncul, Bu. Baiklah, kira-kira mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Ya, sepertinya saya akan mulai mengajak rekan untuk mengobrol ringan-ringan yang terlebih dahulu, Bu. Kapan kira-kira akan dilakukan? Insya Allah dalam minggu-minggu ini, mumpung minggu ini masih merupakan minggu dari awal tahun pelajaran. Oke, kiranya kita sudah berada di ujung waktu nih, Bu. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita siang ini? Ya, alhamdulillah di awal percakapan tadi saya mempunyai berbagai macam tantangan tuh dalam menghadapi rekan-rekan sejawat saya yang mana ketika mereka seharusnya berada di dalam kelas tetapi mereka meninggalkan kelas untuk sarapan. Kemudian setelah melalui diskusi ini akhirnya saya bisa menemukan solusi dibantu oleh ibu bahwa insya Allah nanti akan saya ajak mereka untuk ngobrol. Kemudian saya juga akan meminta bantuan pada rekan sejawat yang lain mungkin yang dekat dengan mereka secara chemistry ya untuk ikutlah membantu menasihati mereka, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Sampai bertemu dengan kesempatan selanjutnya. Alhamdulillah kalau sudah menemukan solusi, sudah plong, alhamdulillah itu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu Wiwi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Wiwi dengan Bu Nita yang sudah dilakukan ya. Nah, terkait proses coachingnya ini nih Bu, ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh Bu Wiwi? Boleh sekali, Bu Anissa, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, mohon Ibu jelaskan pada saya apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Nita. Untuk yang saya coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Alhamdulillah. Jadi yang sudah Ibu sampaikan barusan sudah sesuai ya Bu dengan catatan saya. Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip, ada sebuah kemitraan, itu terbukti dari Ibu tadi ketika mengobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan, baik itu strata dan lain sebagainya.
Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian mengeluarkan berbagai macam solusi terkait masalah itu juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, supaya akan memaksimalkan potensi dari seorang coach. Itu juga sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan yang di PR supervisi tadi itu ya Bu ya. Ibu mengharapkan ada dua ya, satu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya yang sudah saya catat itu sudah dilaksanakan dengan baik Bu Wiwi. Kemudian yang paling penting dari proses tadi, Bu Wiwi juga sudah melaksanakan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana, dengan terakhir ada tanggung jawab. Alhamdulillah Bu, dengan berdasarkan gambaran umum dari catatan saya juga, Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa Bu. Terima kasih Bu Anissa. Oke, sama-sama. Nah, dari kegiatan percakapan kita kali ini Bu, ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada unek-unek begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terkait dengan kehadiran penuh atau presence yang menjadi harapan Ibu ya agar bisa lebih dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya Bu ya. Dan potensi yang lain juga semakin tajam Ibu ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Iya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Wiwi agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam para coaching, terutama dalam penyampaian atau pelanggaran coaching. Tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Bu Wiwi ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Anissa. Oke, terima kasih kembali Bu Wiwi. Saya Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. menggerakkan.